guys, hari ini sebenarnya gue lagi mengisi kekosongan dan kebetulan gue mau nge-share hobi gue yang baru. Biasanya itu gue tipikal orang yang suka main game PC. Dan karena gue udah mulai bosan, akhirnya gue mencari hobi baru, yaitu adalah ngerakit gunpla. Ya, ini gede banget kotaknya. Dan kebetulan gua beli Gunpla ini tuh di saat waktu itu ada acara namanya Gundam Builders World Championship yang ada di Jakarta. Kebetulan di Central Park area apa gitu, lupa gua. Nah, kebetulan pas gua lihat orang-orang pada snapgram, nge-snapgram kayak gudang-gudang yang bagus, kebetulan gue nanya itu mereka dari mana, dan ya udah akhirnya mereka bilang ada di event GBWC Gundam World Championship. Di situ pas gue lihat eventnya ternyata mereka ngejual Gundam dan katanya banyak diskonannya, dan dari situ akhirnya gue tertarik. Nah, awal mula kenapa sih gue bisa tertarik sama si kotak gede ini nih, Gundam Freedom. Nah, kebetulan gue waktu masih kecil dulu suka banget nonton Gundam Seed pertama yang season 1. Itu gue nonton kayaknya waktu itu pas acara TV nasional waktu itu ngadain Gundam series. Nah, akhirnya gue ngeliat robot yang ini nih, Freedom Gundam. Ya, ini dipilotin sama yang namanya karakter Kira Yamato. Dan kebetulan gue emang di GBWC, acara GBWC itu gue emang ngincer Freedom Gundam. Nah, waktu itu gue nggak tahu itu eh, waktu beli tuh gue nggak tahu ternyata di Gundam itu ada typical grade-grade-nya, ya, grade-grade-nya untuk Gundamnya sendiri. Nah, karena gue awam dan gue cuman ngincar Freedom Gundam, awalnya gue nyari yang murah waktu itu di GBWC. Nah, waktu itu tuh gue ternyata yang gue dapet cuma dapat Strike Freedom. Sorry, bukan Strike Freedom, tapi dapatnya Gundam Strike. Eh, Pokoknya Gundam versi pertama yang dipakai sama Kira Yamato. Itu gue lupa namanya Gundam Strike apa gitu. Gue dapatnya itu sama karena kebetulan kalau misalnya ada, gue ngincer sama robot sahabatnya nih si Gundam Freedom, yaitu si karakter pilotnya Atrunzala, dan dia make Infinite Justice waktu itu di Gundam Seed pertama. Sorry, Infinite Justice tuh ada di Gundam Seed Destiny. Nah, Gundam Seed pertama itu previous si Justice lah, gue lupa namanya apa. Nah, akhirnya gue nyari dan kebetulan nemu nih yang si eh, Infinite Justice, dan kebetulan waktu itu murah, harganya 300, dan pas gue lihat itu emang gue gak ngeliat grade ya, tapi pas gue lihat harganya emang lebih murah 300. Dan akhirnya gue kayak apa gue beli dua aja sekalian ya, tapi yang bukan Freedom sih pikirannya gitu ya. Cuman karena di GBWC itu ternyata kan gue datangnya di hari paling akhir. Nah, jadi kayaknya itu Gundam emang emang ya kalau Gundam Freedom tuh ternyata masih laku, masih rame banget dan masih laku. Jadi pas gue cari di toko Gundam sih udah kayak udah habis sih, udah sold out sih. Ada sih waktu itu gue nemu tapi itu harus beli dua dua Gundam gitu. Jadi itu ngereka adegan antara eh apa ya? Freedom Gundam lawan bukan bukan ini lawan Gundam Destiny kalau nggak salah, yang dipakai sama ada lagi pilot terakhir lah. Pokoknya adegannya. Tapi gue kurang serak nih, yang gue mau Infinite Justice sama Freedom. Dan akhirnya belinya yang bukan Freedom Gundam yang versi pertama dipakai Kira. Pas gue lagi di kasir, kebetulan gue nanya ke mas-mas kasirnya kan, mas ada gak Freedom Gundam, dan kebetulan kata dia gak ada. Nah, tapi karena dia bilang katanya ada di section ini, dan di section itu kan di Gundam di GBWC store itu dibagi beberapa section, dan katanya ada di section ini, dan kebetulan gue nggak dapet. Akhirnya
Gua nyari lagi nih, yaudahlah nyarilah siapa tahu nyempil gitu Gundam Freedom dan ternyata nggak dapet. Dan akhirnya gua memutuskan untuk ke kasir lagi. Tapi waktu itu gue lihat ada kotak gede tapi kayaknya Freedom tuh. Gue nanya, itu Freedom Gundam ya? Dan kata kasir, oh iya mas, ini Freedom Gundam dan ini cuma last stock. Nah last stocknya tuh ini nih. Nah kebetulan gue beli dua kan waktu itu gue beli Infinite Justice sama Freedom, bukan Freedom ya, pokoknya Gundam pertama Kira Yamato. Terus waktu itu gue beli dua tuh dapat 600, dapat 600 atau 500 gitu. Karena waktu itu gue belinya yang clear version kalau nggak salah, jadi agak mahal ya. Dan si kampret ini nih, si kotak terkeren ini harganya 880. Di situ gue akhirnya kayak, apakah gue membeli dua Gundam tapi gue kurang terpuaskan karena gue incer Freedom, apa gue langsung incer nih Freedom Gundam. Nah gue akhirnya apa namanya memutuskan untuk ya udahlah YOLO aja lah, you only live once dah. Nah, akhirnya gue ngegas beli nih Freedom Gundam yang harganya 800. Kampret emang mahal banget anjing. Bingung gue kenapa bisa mahal. Dan pas gue beli, pas gue pengen rakit, kan gue sebelumnya gue cari tutorial dulu ya. Dan ternyata kita harus beli nippers, apa namanya, alat ininya lah, alat Gundamnya lah buat potong-potong part-partnya biar rapi dan amplas dan ya lain-lain lah banyak gitu. Nah akhirnya apa namanya, jadi tips dari gua yang pemula, jadi sebelum kalian beli Gundam kalian udah siapin dulu apa namanya, udah siapin apa namanya, alat untuk ngerakit Gundamnya. At least minimal kalian punya nippers apa clippers ya, pokoknya nippers kayaknya deh. Pokoknya alat kayak model tang tapi khusus untuk Gundam ya, jangan tang bangunan. Jadi jangannya tang yang untuk Gundam karena ini kan Gundam ya. Jadi kita harus careful juga sama Gundam kita. Jadi carinya alat potong Gundam. Jadi kan biasanya dia banyak banyak partnya tuh, shield-shieldnya gitu, kayak apa ya, intinya masih kayak sepaket gitu yang harus dipotong dulu dirakit. Nah untuk potongnya itu belilah nippers, apa ya, nippers kayaknya, apa ya, wait bentar, namanya itu ya nipper, bener nipper, at least nipper lah. Beli nipper sama pen cutter, nipper sama pen cutter, soalnya nipper buat motong Gundam, pen cutter tuh buat ngerapihin part-part Gundamnya gitu. Tapi biasanya gue, kalau orang sih emang makainya untuk motong part-part ngerapihin ya, kalau pakai knife, pen knife gitu ya. Kalau gue sendiri pen knife itu gue pakai buat motong dekal stiker si Gundam itu ya. Jadi biar rapih gitu motong pakai pen cutter. Nah minimal nipper sama pen cutter, atau kalau sama pen cutter sekalian deh beli amplas khusus untuk Gundam. Nah itu pun kalian kalau ngamplas harus hati-hati ya, harus baca, nonton tutorial dah. Pokoknya intinya lu kudu butuh 3 alat itu tuh yang basic banget ya. Dan pas gue mau rakit ternyata gue baca bukunya, ternyata ribet banget coy. Gue kira bakal gampang, bakal sehari jadilah kayaknya nih di Gundam. Ternyata enggak. Ternyata itu hampir gue 4 hari ngerakit. Itu pun pas gue pulang kantor gue rakit kayak gitu. Dan emang, dan pas gue lihat kok bisa ya punya gue lebih ribet gitu. Dan ternyata di sini nih pojok kanan MG Master Grade. Master, kenapa gua kaget Master Grade? Karena Master Grade itu adalah bisa dibilang kalau untuk kita para pemula minimal coba yang HG atau enggak entry grade atau enggak high grade. Nah, itu yang lebih mudah. Dan ini gua langsung beli MG. Jadi gua langsung ngerakit MG gitu ya. Baru pemula udah rakit MG gitu. Karena pas gue liat di tutorial
guide dari Google, ternyata kalau kita baru pemula minimal main dulu di high grade atau entry grade. Nah kebetulan gua langsung main MG, jadi ya susah juga coy. Dan karena susah dan mikirnya gue karena ini mahal ya menurut gue, jadi agak hati-hati banget nih gue ngerakitnya dan emang lama gitu. Dan ya karena gue pemula banyak banget part yang gue mistake, kayak gue motongnya agak nggak bener, dan karena ini clear dan karena ini kampretnya clear color, jadi Gundamnya itu kayak kaca gitu minimal. Dan akhirnya gue apa namanya, ngerakit lah tuh Gundam. Dan gue waktu itu awal masih mikir kok bisa mahal ya. Dan pas gue rakit, bener-bener gue rakit deh. Gue rakit waktu itu lumayan rapih yang MG. Mungkin ada beberapa part yang bukan patah sih, nyangkut karena gue harus ngebongkar si Gundam itu. Oh iya bentar, satu lagi alat untuk ngerakit Gundam tuh kalian minimal punya alat buat nyongkel Gundamnya tersebut. Karena gue agak nyesel waktu itu gue nyongkel pakai tangan, jadinya bukan patah sih, ada titik poin yang nyangkut gitu, tapi ada 2 poin yang bisa buat nyambungin si Gundam tersebut, jadi aman. Nah akhirnya gua rakit selesai tuh, dan pas selesai ternyata menurut gua eh, kenapa kenapa beli Gundam itu seru, karena yang seru itu di bagian ngerakitnya emang. Jadi dari part-part banyak nih, pas jadi Gundam tuh kita kaget kayak, oh gini loh gini. Dan emang kalau jujur itu ngebuat kita eh, makin-makin pengen ngerakit lagi gitu Gundam yang baru. Emang dan makanya pas orang-orang pada bilang emang Gundam tuh kadang-kadang racun, emang racun sih. Emang kambing racun banget. Dan ya udah akhirnya jadi nih, dan jadinya itu kayak gini coy. Jadinya gini nih. Nah, gokil ya, dari yang part-part kecil, eh maksudnya tuh dari kerangka-kerangka yang kecil-kecil banget bisa jadi kayak gini nih. Gue juga awal-awal kaget kayak anjir ini bisa 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 kayak gini gitu. Dan ini buat gue seneng banget gitu pas udah jadi kayak anjir, dari yang part kecil bisa jadi kayak gini gitu. Jadi emang menurut gue selain emang mahal, karena MG itu emang kualitas partnya itu emang lebih berat, dan emang ini tuh ya ngeberatin si wingnya si Gundam ini. Jadi memang mahal di pertama partnya, sama yang kedua experience ngerakitnya. Experience ngerakit itu seru sih menurut gua. Meskipun emang kita kadang-kadang mikir ya, emang karena kan bukunya itu bukunya Jepang, dan untungnya itu sisi Jepang, orang Jepang nih pada pintar nih Bandai. Jadi nggak ada gambar-gambarnya lah, nggak detailin gimana cara kita ngerakit Gundam tersebut. Dan yaudah jadi kayak gini. Dan anjir akhirnya gue bisa buat ngerakit Gundam juga loh, meskipun gue cacat di dekal. Jadi kalau kalian emang gak teliti, orangnya agak rusuh-rusuh, rakit bolehlah agak nggak terlalu rapi. Tapi kalau minimal kalian dekal stiker mending jangan dulu deh gitu. Atau kalau mau ngerakit masang dekal di Gundam, minimal fokus sama konsen. Karena ya gue ada part di mana di sayap ini tuh gue ngedekalnya salah gitu, salah dekal. Dan ya udah akhirnya jadi deh kayak gini nih. Fuck, seneng banget gue coy. Dan akhirnya ini Gundam pertama gue MG. Dan apakah bisa dibilang apakah gue akan membeli Gundam lagi abis ini? Jawabannya iya. Gue akan beli karena waktu itu, karena itu ini masih kurang men, masih ini baru Freedom Gundam, gue belum dapet Justice. Dan akhirnya gue membeli Justice. Bentar ya, taruh dulu, rapihin dulu. Nah akhirnya gue beli Gundam yang ini. Ini Gundam yang murah. Nih, bukan murah sih. Kalau yang di Gundam satu yang Freedom itu kan Master Grade. Boh, ya tahap-tahapannya belum ya. Pokoknya kalau tahap-tahapan dari Gundam itu minimal entry grade, EG, HG high grade, MG Master Grade, PG perfect grade, sama yang atas lagi gitu. Dan ini Gundam ini no grade. Kenapa no grade?
karena ini lebih murah coy. Ini official Bandai, tapi ini lebih murah. Jadi no grade itu dia nggak ada grade sama sekali. Dan ini ukurannya 1/100 sama kayak Freedom Gundam. Tapi anehnya itu kalau comparison, bentar ya. Kalau kita compare ini Gundam, nah nih Gundam, diem lo. Lebih tinggian ini coy daripada ini. Lihat perbandingannya nah. Gedean Freedom ketimbang si Justice. Gue nggak tahu ya apa emang di apa namanya? Apa emang di seriesnya kayak gitu apa emang karena MG jadi harus lebih tinggi. Jadi gue kurang tahu ya. Dan entah kenapa ya, gue kira MG tuh 800.000 bisa lebih erat gitu, bisa lebih kokoh. Tapi menurut gue sih emang kokoh sih kalau tanpa ini nih, tanpa ini apa namanya additional part lah yang saya putih yang kayak gini nih sama ini emang lebih kokoh sih. Cuman karena ya ini gue agak hati-hati karena ini nih bisa copot dan gue malas gitu. Dan anehnya tuh untuk senjata nih, senjata yang ini pistol ini tuh ini kritik sih ini tuh pistol ini tuh gampang lepas coy. Jadi ini tuh gua agak masangnya tuh kayak harus ekstra hati-hati gitu biar bisa krep gitu mas senjatanya. Dan ini nih part yang ini nih, ntar let me open the backpack. Part yang ini yang buat berat tuh. Ini tuh astaga ini berat banget ketimbang si Gundam ininya. Gundam ininya mah ringan coy. Tuh. Gundam ininya ringan tuh. Tapi kalau udah Gundam si itunya berat parah gitu. Dan ya ini kayak gini nih kalau gini ya. Dan menurut gue ini seru banget, bener-bener seru. Dan ini kotak si Justice kebetulan gue beli yang NG. Jadi ini kayaknya Gundam lama ya, Gundam udah lama banget. Jadi emang stiker-stikernya itu di no grade itu nggak ada stiker kayak dekal dry sticker atau water based dekal. Nah mereka cuma stiker foil aja gitu. Dan ini stiker foilnya pun udah ngelotok-ngelotok, bukan ngelotok sih, udah gak nempel banget. Mungkin karena emang gue masih bisa maklumin karena ini Gundam lama banget. Jadi tadinya gue pengen beli yang MG juga untuk Justice dan kebetulan harganya mahal coy. Harganya itu masih 750, padahal Infinite Justice itu udah tahun 2000 berapa gitu, tapi tetap MG-nya MG mahal gitu ya. Dan akhirnya gue membeli ini no grade. Jadi kalau kalian yang emang no grade itu intinya ukurannya itu lebih gede dari HG, tapi part kalian ngerangkai itu lebih mudah dan emang sama kayak HG. Jadi intinya no grade tuh HG tapi versi 1/100 versi gedenya lah. Dan ini epic sih coy. Ini gue suka nih. Dan anehnya tuh kalau lu no grade, backpack ininya nggak seberat yang ini nih. Ini berat banget coy yang ini. Dan karena gue belinya yang clear version, yang Gundam Freak version ini jadi kayak agak kaca-kaca gimana gitu. Tapi gue suka. Nah, balik lagi nih, gue udah beli nih Atrunzala yang Infinite Justice. Dan yang gue suka dari no grade, gue bisa dapat ini nih. Nah, gue bisa dapat stand base untuk profil si pilot Atrunzala. Dan yang di MG kagak dikasih yang kayak gini doang nih. Gue berharap harusnya semua MG tuh dapetnya kayak gini nih. Misal kayak Gundamnya emang gak ada pilot, mungkin bisa ganti yang lainnya. Kalau misalnya MG untuk Gundam Legend, pakai ini aja coy. Anjir, Bandai, males banget. Dan yang gue dapet bukan kayak gini nih, bukan karakter ini, tapi karakter mini gitu, si Kira Yamato yang warnanya warna putih. Jadi emang harus dicat lagi katanya. Dan men, masalahnya part Gundamnya itu kayak gini coy. Kira Yamato mana Kira Yamato? Nih, ini kecil banget coy. Gue cuma dikasih ini doang.
karakter ini doang nih. Karakter kecil anjir. Untuk apa lu nge-mold buat kayak gitu, Bandai? Mending buatnya gini. Ini kan biar orang tuh Majeng tahu gitu pilotnya gitu, gak cuman Gundamnya doang orang suka. Gitu. Menurut gue sih gitu ya. Dan katanya ini harus di-repaint. Ini gimana cara nge-repaint yang kayak gini nih? Nge-repaint ini gimana, coy? Gue masih mikir 2 kali gimana cara nge-repaintnya. Dan ya, menurut gue pengalamannya seru banget. Asli seru banget. Cuman karena gue orangnya juga tipikal yang overthinking, jadi gini, bagi kalian yang baru pertama kali buat Gundam, kalau misalnya ada cacat sedikit, bukan cacat sih, kayak gak seimbang atau part yang ini, biarin aja sih menurut gua. Karena kalau lu greget mau merbaikin ya, apalagi udah jadi, itu hati-hati sih. Karena menurut gue ya, sama halnya Gundam, mau itu tuh beda sama kayak figur resin kayak Naruto yang gitu-gitu. Beda, karena mereka tuh kokoh ya. Kalau ini kan kita puzzle ya, dan puzzle itu bisa berantakan gitu kayak Lego, apalagi Lego jatuh ya rusak juga gitu. Jadi emang harus hati-hati sama yang gini nih Gundam ini harus hati-hati. Jatuh pun ya jangan sih jatuh, kecuali lu belinya harganya 150 lah pas, tapi tetap sih kita harus menghargai barang. Jadi ya ini Gundam paling mahal yang pernah ini. Dan ini pun anehnya ya, kalau gua nih ini kayak gini udah seneng banget gua Gundam kayak gini. Gak ada lagi sih yang bohongin. Dan gue seneng banget nih Freedom Gundam. Dan ya, apakah line up, apakah abis gue beli si Atrunzala, apakah gue akan membeli yang lain? Nah, gue nggak tahu dulu. Gue rencana sih mau nyoba tiap grade sih. Tapi kayaknya kalau entry grade nggak terlalu perlu sih, karena kan gue udah langsung ke end gate, coy. Ibarat kata lu masih level 1, lu lawan bos level 10 gitu. Tapi untungnya ngerakit ya, bukan non musuh beneran. Jadi ya sudah. Ya, gue overall hobi Gundam tuh ternyata setelah gue mencoba ngerakit udah emang seru. Pantes komunitasnya masih ada, Gundam Builder World Championship masih ada, karena ya itu kreativitas, coy. Ada yang Gundamnya banyak, gue liat di YouTube, itu tuh part-partnya digabung-gabung gitu sama Gundam lain bisa. Dan ada orang yang nge-repaint, ada yang nge-lining. Ya nge-lining tuh kayak di CD Gundam kan ada line-line kayak garis-garis gitu ya. Gue nggak tahu, pokoknya di Gundam tuh ada garis-garis yang mesti kita itemin. Nah itu namanya lining biar makin 3D dan banyak lagi gitu. Dan ya emang seru banget. Gue juga kaget sih, kayak aduh greget gitu. Jadi kita pengennya ngerakit-rakit lagi aja gitu. Dan ini overall seru banget sih. Dan gue seneng bisa ngerakit. Pertama gue Gundam Freedom dengan sayap yang gue lepas, kan ini sayapnya berat banget ya. Ini sayap nih Freedom sama sayapnya Phantom. Ini kan Phantom ya yang ada di Infinite Justice. Bentar, coba dulu. Nih, ini Phantom, ini Justice. Tetap beratan yang ini, coy, ketimbang yang ini. Karena dari bahan pun NG tuh ya, kalau yang no grade ya, kayaknya kalau no grade yang baru, kalau menurut gua itu masih worth it. Tapi kalau kalian beli no grade yang mungkin lebih lama, model lama, gua kurang rekomendasi sih. Karena ini stikernya udah lepas, karena udah Gundam lama ya. Dan ya cuman karena gue nyamain aja Infinite. Kenapa gue nggak beli Infinite Justice yang RG atau HG? Karena gue pengen menyamakan gitu. Jadi kalau battle ya keren aja gitu. Kalau RG kan ukurannya kecil. Oh iya, by the way, kalau kalian mau mulai, kalian bisa entry grade, dan itu harganya 150.000 kok, murah. Entry grade, high grade, real grade. Kalau real grade sama kayak HG, ukuran 1/104, tapi mereka punya artikulasi yang detail lagi, sama stiker ada dekalnya gitu ya, gitulah. Udah berarti ini gue udah panjang ngobrol. Jadi buat lu pada yang masih bingung rakit Gundam susah nggak ya, buat orang awam seperti gue aja yang gue orangnya terlalu banyak, let's just say gue bukan orang yang jago banget puzzle,
gue masih bisa ngerakit Gundam, padahal nih bukunya ini nih, buku-buku Jepang semua coy. Tuh, buku segala. Nih, Jepang semua. Gak ada Indonesia Inggris, tapi bisa gue ngerakit. Karena ya ikutin aja arahnya, ada kok di gambar. Dan gue saranin kalau kalian pasang Gundam, apalagi misal kalian gak sengaja beli yang mahal, ngerakitnya perlu hati-hati dan jangan sampai erat banget itu kayak krek. Karena apa? Karena kalau udah ada suara krek nyambung itu ngelepasnya masya Allah susah banget coy. Bener-bener effort dah. Bener-bener gila, bener-bener keras deh. Jadi makanya harus hati-hati buat kalian yang mau ngerakit ya. Jangan sampai rusak gitu apa-apa gitu. Dan ya kayaknya videonya udah dari gue itu aja sih. Gue cuma di sini gue cuma pengen sharing aja pengalaman gue ngerakit Gundam dari gue awal beli sampai gue belinya yang paling susah ngerakit yang MG. Oh by the way MG ya 1/100 ya lebih tinggi gitu. Dan kalau hitung-hitungannya kenapa 1/100 sama 1/104 masih gede 1/100 gue nggak tahu. Intinya 1/100 paling tinggi aja. Dan ya kalau Gundam itu it's a fun thing. Jadi kalau kalian emang lagi gabut di rumah, kalian bisa kok beli Gundam, rakit Gundam, nggak susah-susah amat. Bahkan pas gue di GBWC itu banyak banget yang modif kayak Gundam partnya apa banyak lah. Ya kayaknya itu aja dari gue. Gue di sini pengalaman mau sharing aja. Nggak ada kayak wah kalian harus jago nggak. Dan apakah Gundam plastik rakit itu menyenangkan? Yes, it's very fun. Dan kalau kalian lihat ya, fun fact, kalau kalian lihat Gundam yang masih dikotakan, yang belum dirakit, sama Gundam yang dirakit, meskipun yang dirakitnya rapi, lining nggak ada yang patah, lengkap semua, itu masih mahalan yang kok di kotak. Kenapa masih mahal di kotak? Karena kita ngebeli Gundam itu gak cuman model doang, gak cuman barang grade aksesoris, kita membeli experience untuk rakitnya itu sendiri gitu. Jadi buat dulu pada wajib dah cobain Gundam, at least cari yang entry grade dah atau enggak high grade, dah itu aja. Dan ya I think kayaknya itu aja dari gua. Ya makasih makasih banyak yang udah nonton. Gak usah makasih banyak sih, kayaknya gue cuma sharing doang sih. Ya udah makasih aja yang udah dengerin. Ya udah kayaknya gue dari gue itu aja sih. Bye bye.